Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Apa kabar? Tentu yang pertama saya mau bilang mudah-mudahan kabar baik. Jika Allah memberkahi langit bumi Indonesia dengan hujan yang bertubi-tubi khusus di Jakarta dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan hujannya bermanfaat. Allahumma sabdian nafi'an ya, doanya yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita. Semoga Allah berikan hujan yang bermanfaat, yang tidak menjadi musibah, banjir, dan sebagainya. Kalaupun ternyata terjadi, kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah, bahwa Allah punya rencana terbaik buat kita dengan hujan itu. Walaupun sepertinya kita tidak terlalu suka, karena siapa yang suka dengan musibah. Tapi yakin bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Teman-teman sekalian, saya buka artikel dari teman kita Ahmad Hosinuddin ya, dimuat di Suara Nasional kalau nggak salah. Sebentar tadi saya kumpulin. Ini dia, judulnya seru sekali. Tapi gaya Ahmad Hosinuddin memang seru ya. Judulnya Aguan meminjam salon Tempo tanda kutip untuk merias wajahnya agar borok-borok PSN PIK 2 tidak terendus publik ya. Ada tanya memang ya, jadi dia mempertanyakan apakah Aguan meminjam Tempo yang dijadikan sebagai salon itu untuk merias wajahnya agar borok-borok PSN PIK 2 tidak terendus publik. Saya baca beberapa kalimat awal yang nanti saya sudah menghubungi Ahmad Hosinuddin untuk ngobrol langsung dengan kita sama-sama ya. Di paragraf pertama diambil dari Tempo ya. Tepat pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, Sugianto Kusuma meninggalkan kantor pemasaran Pantai Indah Kapuk PIK 2 di Jakarta Utara. Ini kalimat berikutnya seru nih, Tempo yang menulis nih ya, bukan Hosinuddin. Dikawal mobil polisi Sedayu Group, pengembang properti pesisir Pantai Utara Jakarta dan investor utama di Kota Nusantara itu membelah kepadatan Jakarta pada Selasa petang 20 November. Ini pembuka ini memantik sebetulnya, apa urusannya mobil polisi ngawal dia pakai sirine meraung-raung yang nggak kalah serunya, apa urusannya pula Range Rover hitam milik TNI dinaiki oleh Aguan. Oke, nanti kita dengar dari Ahmad Hosinuddin. Di ujung telepon sudah ada teman kita Ahmad Hosinuddin. Sebentar, saya klik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya. Sorry ya Mas Bro, kita ganggu-ganggu hujan-hujan. Lagi ngapain nih? Di rumah, istirahat? Hujan lagi di luar nih. Oh, di luar ya? Hujan juga di sini, hujan. Di luar ya, hujan ya? Astagfirullahaladzim. Bos, ini artikelnya ini ya gimana ya? Gimana? Aduh. Oke. Gimana kita gimana nih? So di sini ada ditulis lihat siapa Aguan dalam struktur lembaga negara Republik Indonesia. Apakah Aguan pejabat penyelenggara negara? Lalu kenapa Aguan dikawal oleh polisi secara resmi? Apa pula dasar mobil Range Rover hitam berplat nomor markas besar TNI dinaiki Aguan? Dari mana Mabes TNI punya anggaran untuk membeli mobil mewah sekelas Range Rover? Apa pula kepentingan TNI menyediakan mobil TNI khusus untuk Aguan? Jadi teman-teman, saya baca paragraf ini untuk menguatkan bahwa di bawah itu Ahmad Hosinuddin menulis bahwa Aguan ini negara dalam negara. Coba gimana ceritanya nih, Bung? Iya, jadi begini, pemirsa Bang Edi Channel, Bang Edi dan yang lainnya. Saya kan tergelitik membaca artikel Tempo berkaitan dengan penugasan Aguan di IKN begitu. Jadi saya juga teringat saat Aguan dulu menelpon saya juga bicara tentang IKN begitu. Oh, Anda pernah telepon langsung ya sama Aguan ya? Iya, dulu pernah telepon saya langsung. Dia menekankan bahwa dia tidak terlibat di proyek IKN, hanya membangun hotel sama CSR Botanical Garden gitu. Nah, di berita Tempo itu hal yang sama juga ditegaskan Aguan. Sebenarnya kan dia tidak mau terlibat, tapi dalam tanda petik seperti dipaksa kan oleh. Ya, ada kalimat perintah dia bilang. Ini perintah. Iya. Muka presiden katanya. Menyelamatkan. Kata dia untuk menyelamatkan muka Jokowi ya. Jadi dia terpaksa. Ketika ditanya tentang hitung-hitungan bisnis kan dia juga tidak bisa menjawab kapan BEP-nya dan seterusnya karena memang tidak rasional gitu loh terlibat dalam proyek IKN. Dan yang menarik kan Aguan sendiri di wawancara Tempo itu mengakui ya Jokowi itu pembohong karena tidak ada investor yang masuk, makanya investor dalam negeri dapat dipaksa untuk membiayai proyek itu gitu. Ya, kalimat yang mengatakan kalau kita sendiri nggak mau beli, orang lokal gimana orang luar, kan begitu antara lainnya. Iya begitu. Oke, lanjut. Isinya curhat lah ya. Tapi yang menarik adalah di awal itu kenapa saya persoalkan, karena kan kita tahu ya salah satu yang kami persoalkan di gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perbuatan melawan hukum Aguan dan 8 pihak tergugat lainnya, totalnya kan ada 9. Saya termasuk penggugat. Itu kan salah satunya adalah ya. Saya termasuk penggugat. Oh iya, betul. Nah, di mana menjadi selaku penggugat prinsipal, saya kuasa hukumnya dengan kawan-kawan yang lain yang tergabung dalam tim advokasi
melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2 itu, ya itu kan kita juga membawa narasi ini proyek PIK 2 ini kan seperti negara dalam negara, dalam pengertian nyaris tak tersentuh oleh otoritas negara yang sesungguhnya karena eksklusivitas. Di sisi yang lain kan kita juga mendengar sayup-sayup ya, informasi aguan ini kan seperti Godfather ya, seperti negara dalam negara karena aparat negara itu bisa dikendalikan oleh aguan. Nah, tulisan Tempo ini justru mengkonfirmasi bahwa apa yang selama ini kita dengar itu ditegaskan oleh Tempo dengan pengantar redaksi wawancara di awal-awal yang menjelaskan aguan itu menaiki mobil Land Rover dengan plat Mabes Polri, Mabes TNI dan kemudian dikawal oleh mobil polisi. Nah, pertanyaan kita kan menggelitik kan ya, karena itu kan fasilitas negara ya kan. Lalu kita kaitkan status atau kedudukan aguan itu apa dalam struktur negara kita, apa pejabat negara. Kalau dia Kapolri, saya nggak perlu menanyakan lagi. Kalau dia Panglima TNI, saya nggak perlu mempertanyakan lagi. Tapi kan dia tidak memiliki jabatan struktural di struktur negara. Staf khusus presiden bukan ya. Staf khusus bukan, utusan khusus presiden bukan. Makanya bisa gitu ya. Kan menggelitik bang. Sebentar. Sebenarnya yang lebih menggelitik itu apa iya itu mobil dari Mabes TNI, dari mana anggarannya? Masa pengadaan mobil untuk internal TNI klasternya mewah, kan hitungannya mewah itu mobil itu kan? Itu pasti yang menurut saya ya, itu pasti kalau sampai Range Rover itu tertinggi, jenderalnya bintangnya bisa 3 bisa 4 itu bos. Kalau kalaupun petinggi menurut saya alokasi itu pasti akan dibintangi bang. Dugaan saya justru ini perlu dikejar apakah itu gratifikasi mobil itu, apakah ada di mata anggaran keuangan TNI yang pengadaannya untuk mengadakan mobil dalam spesifikasi mobil Land Rover itu bang. Itu kan pertanyaan juga buat kita. Kalau tidak kan jangan-jangan itu memang gratifikasi yang kemudian diberikan dalam kerangka untuk memberikan pelayanan sesuai atensi. Nah ini kan jadi pertanyaan. Nah menurut saya ini yang menurut saya harus dijawab oleh institusi TNI dan juga institusi kepolisian apa dasarnya gitu. Apa kemudian muncul semacam pembenaran kalau orang kaya itu bisa dapat fasilitas perlindungan pengamanan dari TNI begitu, kan nggak juga kan? Nah itu kan harus dijelaskan oleh publik. Jadi saya kira begini ya, tadinya terus si mau membuat pemanis lah ya sebelum masuk ke wawancara. Tapi kalau dalam konteks berita itu justru belum, justru kayak kebanyakan micin gitu loh. Orang juga bertanya apa relevansinya aguan itu pakai mobil Mabes TNI dan apa relevansinya aguan itu dikawal oleh mobil polisi dengan sirene gitu. Itu sebelum saya masuk ke substansi persoalan di dalam artikel yang saya tulis. Nah, di dalam substansi persoalannya justru kita melihat. Bentar. Ini tetap menarik ya pada konteks mobil ini karena biasanya orang kaya atau orang sangat kaya hanya dikawal oleh satu tertentu saja. Kalau polisi aja, TNI aja. Tapi pada kasus aguan kan sekaligus dua-duanya TNI dan Polri. Itu sambil menunjukkan betapa dahsyatnya dia kan, show of force-nya kan luar biasa. Ini loh, TNI Polri pun sudah awal gua gitu, cuma TNI doang atau Polri doang kan begitu kan. Sehingga pada konteks ini perkataan Bung Ahmad mengatakan bahwa aguan negara dalam negara menjadi ketemu ya pembenarannya ya. Iya. Cuman yang menarik ketika isi wawancara justru tidak menunjukkan kegagahan seorang aguan gitu loh. Dia jujur hak gitu loh, bahkan ada yang paling victim gitu loh. Seolah-olah dia dikerjai oleh Jokowi, dia dipaksa untuk di IKN. Dia menyatakan bohong, saya dapat PSN kompensasi IKN karena PIK 2 itu sudah lama dia kerjakan. Nah, justru pertanyaan menggelitiknya kan begini bang, kalau tidak ada kompensasi terhadap pembangunan IKN, lalu pebisnis apa yang mau melakukan tindakan tanpa kompensasi? No, there is not freelance kan, gitu. Betul. Nah, kemudian kalau dia katakan bahwa PSN PIK 2 itu sudah lama, ya memang benar kita tahu PIK 2 itu sudah lama, tetapi status PSN itu kan setelah dia ngerjain IKN, kita tahu kan? 2 hari setelah dan karena status PSN di Maret 2024 itulah kemudian dia kan mendapat berbagai fasilitas kemudahan sebagaimana proyek strategis nasional lainnya. Di antaranya kan kemudahan perizinan, kemudahan pengadaan lahan. Nah, yang paling penting adalah, dan ini jadi masuk materi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa status PSN itulah yang kemudian diamplifikasi, dinarasikan kepada seluruh proyek PIK 2 milik aguan, sehingga masyarakat seolah-olah tidak ada pilihan kecuali menjual walaupun murah pada aguan, karena ini proyek negara gitu. Padahal realitasnya itu tidak. Kan baru sekarang ini saja kan mereka mengklarifikasi, yang PSN cuma 1.700, sisanya itu proyek biasa. Nah, kalau itu proyek biasa, apa dasar hukumnya mereka melakukan pengembangan wilayah sampai ke daerah Tanara, Kabupaten Serang begitu loh. Dan apa dasar hukumnya dia mengurus lahan warga? Betul kan? Ya kan kalau 1.000 sektor kan cukup di kecamatan Kosambi aja, nggak usah sampai ke 8-9 kecamatan lain kan?
Iya, makanya ini menurut saya Pick 2, Aguan ini blunder ya. Mau mengakui semua PSN salah karena memang kenyataannya tidak sampai ke seluruhnya. Mau men-split bahwa yang PSN hanya 1.700, kalau versi kita sesuai surat yang kita terima kan 1.755 kan. Kalau versi mereka kan 1.700 ya. Hampir sama lah katakanlah 1.700. Tapi kan mereka nggak punya tanggung jawab bagaimana melegitimasi Pick 2 di luar wilayah PSN di Kosambi yang cuma 1.700 itu. Apa dasarnya mereka melakukan pembebasan lahan? Apa dasarnya patok-patok PSN itu ditaruh ada FDC-nya? Itu kan sudah terdokumentasi jadi bukti. Bung Said itu kan sudah banyak videonya yang mengkompilasi bukti-bukti bahwa narasi PSN itu digunakan sampai ke daerah Tanara gitu loh. Betul. Bung Hausin, sebelum kita masuk panjang lebar, saya ingin memakai kalimat Anda. Aguan menggunakan Tempo untuk memoles, esalon Tempo ya. Dan kita kan tahu selama ini Aguan itu kan seperti ditulis Tempo itu relatif denial ya, menolak wawancara dengan wartawan. Makanya selama belasan tahun kita nggak mendengar nama Aguan kecuali Saib Sayub. Kalau ngomong naga yang kita lebih kenal Tommy Winata. Nah sekarang dia muncul menggunakan Tempo. Dalam Tempo itu dia dikatakan kenapa sekarang mau. Dia mengatakan trust ya, trust pada Tempo. Tapi dengan yang lain tetap dia nggak mau. Nah Anda membacanya apa nih? Seorang Aguan yang selama ini sembunyi tiba-tiba muncul menggunakan Tempo. Apakah ini menunjukkan kepercayaan diri Aguan yang sudah tumbuh bangkit karena beberapa faktor di belakangnya itu? Gimana, Bung? Justru kebalikannya, Bang. Itu mengkonfirmasi bahwa layar-layar di bawah Aguan yang selama ini membela kepentingan bisnisnya itu udah nggak berfungsi. Jadi orang-orang sekitar Aguan itu sudah nggak kuat menahan arus yang begitu besar sehingga Aguan harus turun gunung langsung gitu loh. Diawali kemarin dia pidato mau bangun masjid, kan nggak pernah ada cerita Aguan bangun masjid. Tapi begitu Pick dipersoalkan, tiba-tiba dia berencana bangun masjid. Dia sendiri kan bukan orang Islam. Apa relevansinya dia bangun masjid gitu loh? Dalam komunitas umat Islam kan ya walaupun debatable tapi kan yang paling roji itu kan nggak boleh kita membangun masjid dari uangnya orang-orang kafir, karena kan membangun masjid bagi orang-orang yang beriman pada Allah walaupun ada perbedaan pandangan ya. Itu hal yang lain. Tapi saya membaca ini Aguan harus turun gunung sendiri. Coba baca gestur saat Aguan pidato untuk menjelaskan rencana bangun masjid didamping atau Maro Aras Sirait. Itu kan Maro Aras seolah-olah ingin memberikan pencerahan lebih lanjut tapi tidak dihiraukan oleh Aguan karena memang saya pahami Ara ini termasuk gagal juga untuk membackingi proyek Aguan yang sekarang sudah banyak dikritik masyarakat, dan ini kritiknya sifatnya alamiah loh, bukan bikin-bikinan. Karena apa, orang yang merasa terzalimi itu alamiah akan membela dirinya gitu. Cuman mereka nunggu momentum. Nah hari ini momentum Said itu yang membuat video beberapa kali viral itu yang kemudian membuat masyarakat tumbuh keberanian dan berani membela dirinya atas kezaliman yang mereka alami begitu loh. Jadi saya kira bukan karena trust ya, kalau trust itu kan saya ya pemanis saja gitu. Jadi kita beda pendapat ya. Kalau saya menerjemahkan Aguan yang selama ini relatif sembunyi tiba-tiba muncul itu menunjukkan karena dia sudah pede ya. Bahkan ternyata Tempo dengan sengaja atau nggak sengaja, tadi seperti Anda katakan justru kebanyakan mecin tadi mendeskripsikan bagaimana dia dikawal mobil polisi bersirine, naik mobil TNI. Itu tadinya terjemahan saya dia, nih loh, gue loh, mau apa lo gitu. Makanya dia bicara di mana-mana. Tapi Anda menerjemahkan sebaliknya, justru karena para pembantunya atau orang-orang yang bekerja untuk dia langsung nggak langsung gagal membungkus dia dengan citra yang baik gitu ya, sehingga dia merasa harus turun gunung langsung ya. Betul. Dan coba perhatikan seluruh pemberitaan Tempo itu narasinya itu micin semua itu tuh. Jadi Tempo juga menurut saya harus kita kritik karena ya walaupun itu karena subjeknya Aguan, mungkin versi Aguan dulu ya. Tapi kalau Tempo misalnya mencari tahu informasi misalnya nggak dari kita saja lah, tentu versinya kan akan berbeda kan ya. Ya, tapi Tempo lumayan bagus juga. Dia beberapa kali menurunkan bagaimana terjadi tanda kutip istilah kita kezaliman PSN Pick 2 terhadap rakyat, perampasan tanah dan sebagainya. Ada juga banyak juga cerita seperti itu. Iya, dalam konteks itu memang Tempo melakukan itu, tapi dalam khusus spesifik konteks Aguan, Tempo tidak masuk ke situ gitu loh. Jadi memang ada perbedaan itu begini Bang. Kalau dulu kan orang bernarasi hanya pada kebijakan ya. Kalau hari ini kan orang langsung ke sosok ya. Yang dikritik bukan hanya Pick-nya tapi langsung Aguannya gitu loh. Nah sekarang orang udah biasa mengkritik Aguan. Kalau dulu kan seperti tabu gitu. Nah saya kira itu yang menyebabkan Aguan harus memperbaiki citra dirinya, karena kalau dia tidak bertindak ya memang orang akan membenarkan narasi yang sudah beredar ini. Hanya memang yang menjadi problem yang mungkin tidak disadari oleh Aguan, semakin dia
pembela diri, justru akan tumbuh perlawanan yang makin kuat dari orang-orang terzalimi. Karena orang-orang juga tahu. Nah, dia kan berdalih begini, Bang. Itu banyak mafia, ya kan? Orang yang bermain di bawah banyak. Tapi kan kita simpel. Pada akhirnya tanah itu siapa yang punya akhirnya, yang mengembangkan. Nah, kalau tahu dia di situ tanah banyak mafia, berarti dia secara sengaja menjadi orang yang kalau pencurian itu penadah gitu loh. Jadi dia jadi penadah tanah dari mafia tadi gitu. Kalau dia tahu, artinya dia tidak terima tanah-tanah dari mafia itu. Nah, sebenarnya modus seperti ini biasa kita ketahui dari beberapa kasus yang lain. Misalnya di kasus klien saya ya Budi Arjo, itu juga begitu. Yang maju itu entitas lain, tapi begitu entitas itu berhasil mengambil tanah itu terus jadi miliknya Agus Dario, entitas itu hilang, nggak ada kerjaan. Gitu. Jadi kayak ini bubar entitas itu ya. Iya, nggak ada, memang tujuannya itu hanya untuk sebagai perantara untuk dalih bahwa seolah-olah Agus Dayu adalah pembeli beritikat baik. Jadi jangan salahkan kami, kalau kamu mau nyalain dong yang jual ke kami, kira-kira begitu gitu loh. Ini terjadi juga di kasus P2 ini, Bang. Soal merias wajah tadi, Anda katakan dia harus turun tangan langsung, turun gunung langsung karena para orang yang harusnya membantu dia gagal memoles dia. Saya tidak ingin mengatakan Yoris wakil ketua DPD bekerja untuk Aguan, nggak berani juga bilang begitu. Tapi dari beberapa narasinya kan kita tahu dia membela Aguan. Dan saya kira pada hari Sabtu silam kan dia berkunjung langsung dan itu dia bikin statement yang blunder loh. Antara saya baca di Detik bahwa dia mengatakan PSN PIK 2 itu bukan PSN gitu loh. Dia sebetulnya ingin memisahkan seperti kata si Muaras Alaidit kan. Tapi justru dia semakin menegaskan pada kita bahwa lu bukan PSN, lu ngapain sampai ke serang-serang. Kalau mau beli tanah di PSN ya lu harus bayar harga wajar normal. Kalau yang jual yang punya tanah mau jual lu beli, kalau nggak ya nggak boleh paksa-paksa kan begitu kan. Jadi ada narasi-narasi yang tadinya bermaksud membela justru jadi blunder menghantam Aguan sendiri begitu. Gimana Anda melihatnya? Sederhananya, Bang, kalau memang itu bukan PSN di luar itu, kenapa dia ikut sibuk belain PIK 2 gitu loh? Kan dia itu pejabat negara, penyelenggara negara. Dia bukan karyawannya Aguan gitu loh. Ngapain dia repot-repot turun untuk kepentingan PIK 2? Harusnya dia fokus pada PSN-nya. Kalau PSN-nya ternyata bermasalah, harusnya kan dia juga menyuarakan kepentingan negara. Masalah itu harus diusut. Bukan sebaliknya, dia mengajak kita memaklumi ya, walaupun izin lahannya belum dikonversi dan sebagainya. Itu kan pemakluman, melegitimasi kesalahan yang dilakukan oleh PSN-nya loh ini. Jadi ada dua klaster, Bang. Pertama, PSN-nya itu memang bermasalah. Masalahnya sudah disebutkan oleh Menteri Tata Ruang Yunus Wahid, Kepala BPN, dan itu juga diakui oleh Yoris, juga oleh PSN PIK 2 pengacaranya juga Muanas, bahwa memang izin-izinnya itu belum dikonversi. RUTR lah kalau dulu, atau sekarang RTRW ya, rencana tata ruang dan wilayah, termasuk rencana detail tata ruang itu belum ada untuk kawasannya disebutkan dalam PSN itu, masih hutan lindung loh, Bang. Nah itu. Yang kedua, di luar PSN mereka angkat tangan mau cuci tangan lah, itu bukan PSN katakanlah demikian. Tetapi kalau bukan PSN, apa kepentingannya mereka kemudian membangun narasi bahwa itu untuk kepentingan warga desa, ini memajukan desa. Lah, dari mana gitu loh? Kalau mau bicara warga desa, harusnya korban langsung yang tanahnya dirampas. Kok yang bicara abdesi, yang dibicara kepala desa, begitu loh. Lagi pula, kalau itu di luar wilayah PSN, nggak ada kepentingannya Yoris ngomong kayak gitu gitu loh. Nah, dari situ kan kita tahu, loh ini Yoris ini sebenarnya membela daerah, membela masyarakat, apa membela Aguan. Lagi pula Yoris itu dari daerah Papua loh, Bang, bukan daerah Tangerang loh dia terpilih. Iya, iya dapil dia gitu loh. Jadi nggak punya legitimasi dari sisi jabatan dia sebagai DPD untuk bicara lebih lanjut tentang hal itu. Gitu. Offset kalau bahasa saya, Pak. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ini kan kita mulai dengan kalimat Aguan ini negara dalam negara, ya. Kalau negara-negara kan seperti amanat Presiden Prabowo Subianto kan tidak boleh ada perumahan eksklusif, apalagi negara dalam negara. Nah sekarang dengan dua hal yang kontradiksi bertabrakan ini, sebagai rakyat kita bisa berharap apa kepada Prabowo Subianto? Monggo. Ya, saya meminjam istilahnya Pak Jokowi ya, yang walaupun itu jadi olok-olok di berbagai sosial media ya. Ya, we walk the talk, not talk the talk. Artinya saat itu kan Jokowi ingin menegaskan kita sedang menjalankan komitmen, bukan membicarakan apa yang dibicarakan. Nah, saya mau gunakan pendekatan itu untuk Pak Prabowo. Gimana? Nah, we walk the talk, not only talk the talk. Itu kan artinya itu. Iya, boleh. Itu kan maksudnya. Kita ini sedang menjalankan komitmen yang kita omongkan, bukan sekedar ngomongin apa yang kita omongin gitu. Bagus sebenarnya, substansinya bagus. Nah, kita tuntut pula itu kepada Presiden Joko Widodo, sama Prabowo Subianto. Jadi apa yang dia omongkan itu jangan diomong-omongkan lagi, ayo jalankan gitu. Dan salah satu parameter Prabowo Subianto itu komitmen menjalankan apa yang dia omongkan ya. Dia pertama evaluasi langsung. Proyek ini lakukan evaluasi, kemudian audit baik secara keuangan maupun secara hukum,
dan hentikan dulu sementara. Setelah itu dicek dulu ya. tidak layak diberi. Iya, jangan sampai kemudian dengan narasi PSSI. Nah, ini kemarin loh, Bang, saya dapat laporan dari tim saya. Itu pelanggaran tentang truk yang harusnya operasional di jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu terjadi lagi. Siang bolong mereka operasional lagi. Iya, saya dapat kiriman juga. Iya, betul. Betul. Iya gitu. Jadi meminjam istilahnya Pak Jokowi ya. We work to talk, not only talk to talk. Nah, itu harus dijalankan oleh Pak Prabowo itu kan. Oke, kita minta singkatnya Prabowo jangan omong-omong aja ya, buktikan omong-omong gitu ya. Oke, thank you banyak. Obrolan masih panjang, tapi kita udah panjang banget durasi kita nih ya. Nanti setelah kita sambung lagi ya. Makasih banyak waktunya ya. Sehat selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, penonton Bang Edi Channel yang saya banggakan, saya kira ini juga sudah mewakili ya. Kalau Anda mau baca lengkap artikelnya Ahmad Rosinuddin, Anda bisa buka di Suara Nasional ya. Artikelnya di bentar. Di Suara Nasional ya, panjang lebar. Aguan meminjam salon Tempo tanda kutip ya untuk merias wajahnya agar borok-borok PSN P2 tidak terendus publik gitu ya. Menarik, saya kira menarik. Dan seperti biasa, Ozin ini memang tidak banyak orang Jogja bilang leta-lete gitu ya. Nggak banyak belak-belok, nggak banyak penghalus-halusan. Dia memilih diksi-diksi yang lugas untuk menyatakan pikiran-pikirannya. Akhirnya seperti tadi Ahmad Ozin bilang, kita semua sepakat bahwa Prabowo membuktikan omong-omongnya. Kita tidak bicara apa yang dibicarakan, tapi kita mengerjakan apa yang dia omongkan. Harusnya begitu ya. Tetap akhirnya kita mau nambah pada Allah atas segala dosa kita, dan kita mau Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.